Berlatar di sebuah kota besar, terlihat seorang pria yang bernama Willis dan juga rekannya yang bernama Teddy. Mereka adalah seorang penyiar radio. Just think never happened to me. You seen how many hits he has? It's up to like Scene berganti di mana Willis pergi ke Kanada dan dia pun ditanya oleh petugas imigrasi, lalu pengecekan paspor pun selesai. You don't say Hitler in an airport. Sesampainya di Kanada, dia menyewa sebuah mobil dan mendatangi rumah Lucky, namun terlihat karangan bunga terpajang di depan rumah Lucky. Dan ternyata Lucky pun sudah meninggal. Dia pun merasa sangat kesal karena sia-sia datang ke Kanada. Lalu Willis memutuskan untuk mencari orang aneh yang mau berbagi ceritanya untuk bahan penyiarannya. Selang beberapa lama, Willis pun pergi ke toilet dan dia melihat banyak majalah dinding tertempel di situ. Lalu Willis melihat sebuah tulisan yang ditulis oleh orang tua yang bernama Tuan Howe yang telah menikmati kehidupan laut yang panjang. Howe juga mengatakan jika dia pernah terdampar di lautan selama berbulan-bulan dan ditolong oleh anjing laut. Mendengar cerita itu, Willis pun tertarik dan menyimpan nomor orang yang menulis itu. Scene berganti di mana Willis pergi ke minimarket untuk membeli minuman kesukaannya, lalu dia pun menelpon orang tadi yang bernama Tuan Howe jika dia akan datang ke rumahnya untuk menulis kisah dia selama terdampar di lautan. Lalu Willis pun bertanya kepada kasir minimarket itu menanyakan alamat yang diberitahu oleh Tuan Howe, lalu kasir pun menjawab jika jaraknya 2 jam dari sini. Providing you perform the simple household chores. Gak pakai lama, Willis pun langsung tancap ke tempat itu. Terlihat rumah yang begitu besar, lalu dia pun memasukinya. Hello. Terlihat seorang lelaki tua yang menggunakan kursi roda, lalu dia pun menyambut Willis dengan sangat ramah. Oh, yes, it's great. It's nice to meet you. Pleasure. Kemudian karena kebelet ngompol dari tadi, Willis pun izin pergi ke toilet dan melihat boneka, namun beberapa lama kemudian mata boneka itu pun berubah hingga membuat Willis takut melihatnya. Lalu saat Willis kembali, Pak tua yang bernama Howe mempersilakannya untuk meminum secangkir teh buatannya. Willis berterus terang jika dia tertarik dengan kisahnya yang terdampar di lautan. Lalu Willis pun mengatakan jika dia adalah seorang penyiar dan dia sangat bersemangat karena menemukan kisah menarik yang akan dia bahas di penyiarannya nanti. with this thing, and you talk about sharing stories. Show that's not on the radio. It's on the internet. Setelah itu Willis pun memuji teh buatannya karena rasanya berbeda dari teh yang biasa dia minum. Be like this. It's blowing my mind. I feel like Dari kejauhan, Willis juga melihat sebuah benda antik, lalu Willis pun izin kepada Tuan Howe untuk melihatnya. Dan Howe bilang jika itu adalah bagian dari anjing laut Alaska. Karena kekepoannya, Willis pun izin untuk bisa memegangnya. Lalu Howe juga menceritakan jika dia mengenal anjing laut ketika dia hanyut di lautan. Saat tengah malam kapalnya bertabrakan dengan dinding es, lalu dia melihat kapal itu lenyap dengan sekejap mata di telan lautan. Namun dia bisa selamat dan terbangun ketika berada di tepi pulau yang sangat kecil dan anjing lautlah yang menolongnya. Lalu tiba-tiba Willis merasa penglihatannya kabur, lalu dia pun kelengar. Selang beberapa lama, Willis pun tersadar dan dia berada di tengah-tengah suatu ruangan. Lalu Willis merasa jika seluruh badannya sangat kaku dan terlihat Howe sedang membersihkan suatu benda yang mirip dengan taring. Howe pun mendekatinya dan memberinya sebuah minuman, lalu bilang jika semalam dia pingsan tepat di hadapannya. Kau bercerita jika semalam dia melihat laba-laba yang merangkak di celananya kemudian menggigitnya. Kemudian Willis bilang jika dia tidak bisa merasakan kakinya, namun Howe mengatakan jika itu efek dari suntikan di tulang belakang. Dan agar racunnya tidak mengenai jantung, maka dokter memaksa untuk mengambil tindakan berat agar nyawa Willis selamat. Lalu tiba-tiba Howe mengatakan jika dia harus merelakan kakinya agar racun itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Willis pun syok mendengar itu, lalu dia heran kenapa dia masih ada di situ bukannya di rumah sakit.
Namun Hao bilang jika lebih baik dia dirawat di sini karena di rumah sakit banyak penyakit. Lalu saat Willis menanyakan dokter, Hao pun bilang jika dokternya sedang berkeliling. Setelah itu Willis juga menanyakan di mana telepon genggam miliknya karena dia harus menghubungi keluarganya. Namun lagi-lagi Hao bilang jika dokter tidak memperbolehkannya untuk memegang HP sementara waktu. Setelah itu Hao berpamitan kepada Willis dan mereka akan bertemu lagi jam 6 sore saat makan malam. Malam pun poek, di mana Hao mengajak Willis untuk makan malam, namun terlihat Willis yang tidak bergairah karena dia merasa tingkah laku Hao sangat aneh kepadanya. There was no spider, was there? Willis yakin jika tidak ada laba-laba yang menggigitnya, namun Hao terus meyakinkan Willis. Namun tiba-tiba Let me out of this chair, you fucking psycho! Let me out! Willis pun berteriak histeris dan sangat marah karena dia yakin itu adalah perbuatan Hao dan Willis meminta agar dia dilepaskan. You perfect me. Jesus. Scene berganti di mana Ali, kekasih dari Willis, sedang bercerita dan juga menangis karena dia selalu disakiti oleh Willis dan dia merasa sangat membencinya. Dia juga bersyukur karena ayahnya tidak tahu jika putri kecilnya mempertaruhkan hidupnya untuk pria yang suka berselingkuh. Lalu terlihat tangan seorang pria yang mencoba menenangkannya dan ternyata dia adalah rekan kerja dari Willis sendiri. Look out, you crazy Canucks! Something weird ass this way comes next week. Kembali kepada Willis di mana dia tersadar dan melihat jika Hao tidak ada di situ. Lalu tiba-tiba ponsel milik Willis pun berbunyi dan ternyata itu adalah Ali yang menelponnya karena sudah beberapa hari Willis tidak ada kabar. Lalu saat Willis menelpon balik, Ali pun sudah beranjak ke tempat tidur dan terpaksa Willis mengirimkan sebuah rekaman jika dia harus menolongnya karena seseorang telah menculiknya dan dia takut jika dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, Ali menyuruh Tony untuk menggosok giginya karena mereka akan segera tidur. Namun Tony tidak mempedulikan jika ada pesan masuk dari Willis. Namun tiba-tiba Hao pun menggaploknya karena dia mengetahui jika Willis sedang memberitahu keluarganya. Mean nothing at all. Pagi menjelang di mana Ali terbangun dari tidurnya lalu dia pun mengecek ponsel miliknya. Dia membuka pesan rekaman dari Willis yang mengatakan jika dia harus segera menolongnya karena Willis telah disandra oleh kakek tua, di mana rumah kakek tua itu berjarak 2 jam dari bandara. Kemudian dia juga membangunkan Teddy dan memberitahu kalau dia mendapat pesan dari Willis dan meminta Teddy untuk membantunya mencari Willis. Kembali kepada Hao di mana dia sedang menjahit tubuh Willis agar mirip. Dia juga menggunakan alat-alat bedah dan juga sketsa untuk merubah tubuh Willis. Poin yang bisa kita ambil jika Hao melakukan semua ini karena trauma dari masa lalunya hingga membuat dia menjadi psikopat. Terlihat tubuh Willis yang sudah menyatu dengan tangan dan beberapa operasi kecil akan segera dilaksanakan untuk penyempurnaan tubuhnya. Scene berganti kepada Teddy dan juga Ali yang sudah sampai di Kanada dan mereka pun menyewa sebuah mobil rental untuk mencari Willis. Kembali kepada Hao dengan rumahnya yang besar dan juga sunyi dan dia pun berhasil menciptakan sebuah monster yang dia inginkan. All his might. He did his very best to make the Oh my god, terlihat Willis yang sudah berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan dengan taring yang panjang. Missed you, Mr. Tusk. Scene berganti kepada Ali di mana mereka mendatangi rental yang Willis datangi untuk menyewa mobil dan juga sebuah bar yang Willis datangi saat dia menelpon Ali. Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, terpaksa mereka pun mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan. Lalu polisi bilang jika mereka akan menolongnya dengan menyebarkan berita orang hilang. On him. Same as they do in the States. Hari berganti, terlihat Willis yang semakin menyedihkan. Lalu Hao pun datang dan menarik tubuh Willis menggunakan sebuah remote hingga tubuh Willis pun tertarik dan tercepur ke air. Terlihat Willis yang sangat kesulitan untuk berenang, lalu dia pun tenggelam dan tiba-tiba Willis melihat sosok yang sama persis seperti dirinya dan makhluk itu pun sudah mati, mengenaskan. Scene berganti di mana Ali bertemu dengan seorang detektif yang bernama Marco. Lalu Marco pun bersemangat karena mereka telah menghubungi orang yang tepat
di mana Marco sendiri juga sedang mencari-cari psikopat itu. Lalu Teddy menanyakan berapa orang yang sudah menjadi korban psikopat itu dan Marco pun menjawab jika korbannya sudah ada 23 orang. Lalu Marco juga membisikkan kepada mereka jika 2 tahun yang lalu dia pernah bertemu dengan psikopat ini. Saat Marco bertemu dengannya, dia memancing korbannya dengan berpura-pura jika di rumahnya terdapat laba-laba yang beracun dan meminta calon korbannya untuk mengambil laba-laba itu. Namun Marco menolak karena dia datang ke situ untuk menginvestigasi dan mencari orang hilang. Kembali kepada Willis di mana dia menangis karena melihat keadaannya yang seperti itu, namun berbeda dengan Howe yang bahagia melihat ciptaannya itu. Namun tiba-tiba Howe memberikannya sebuah ikan mentah kepada Willis dan berharap Willis memakannya. Kembali kepada Ali di mana mereka bersiap-siap akan mencari Willis, lalu Marco menanyakan siapa yang lebih kenal dan akrab dengan Willis karena Marco ingin mengetahui apa saja kesukaan Willis. Lalu Ali bilang jika dialah yang lebih dekat dengan Willis dan Willis selalu menyukai minuman dari gelas besar yang dia beli di minimarket. Gak pakai lama mereka pun langsung mendatangi minimarket dan menanyakan kepada pekerja di sana dengan menunjukkan foto Willis. Lalu pekerja itu pun mengatakan jika beberapa hari yang lalu mereka melihatnya dan pria itu meminta buku kepada mereka untuk mencatat alamat seseorang yang jaraknya 2 jam dari situ. Kemudian Marco meminta kertas bekas Willis dan dia pun mengarsir kertas itu untuk mengetahui bekas tulisan Willis. Kembali kepada Howe di mana dia mengajari Willis cara berenang. Scene berganti kepada Ali di mana mereka menemukan mobil rental yang Willis sewa terjun di sebuah danau. Lalu Marco pun mengambil senjata dan memberikannya kepada mereka untuk berjaga-jaga dari psikopat itu. Kembali kepada Willis di mana Howe mengajaknya untuk bertarung, lalu Howe memakai kostum yang sama seperti Willis dan dia pun memancing Willis untuk bergelut dengannya. Ali pun mendengar teriakan Willis, lalu mereka pun ngabret seedan-edannya menuju sumber suara itu. Di sisi lain, Willis berhasil melumpuhkan Howe dengan taring yang dia miliki hingga Howe pun moket. Lalu Tony berusaha untuk mendobrak pintu, namun Ali menembak pintu itu hingga pintu pun terbuka dan tiba-tiba mereka pun sangat syok melihat keadaan Willis yang sudah berubah menjadi bentuk yang sangat mengenaskan. Lalu saat Marco akan menembaknya, Ali pun melarangnya. 1 tahun setelah kejadian itu, terlihat Ali dan juga Tony mendatangi sebuah penangkaran hewan. Lalu tiba-tiba Wallace? mereka pun mendatangi sebuah kandang dan membawa sebuah bungkusan ikan mentah lalu melemparnya ke bawah dan ternyata Willis keluar dari kandang dan menyambar ikan itu. Terlihat Ali yang terpukul melihat keadaan Willis sekarang, lalu Ali pun mengatakan jika dia sangat mencintainya. Ali pun berpamitan dengannya dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.